أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Aku dilindungi kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan benar. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang yang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dan kekiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Mohon Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharhum
wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Allah izinkan kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Rahmatan lil Alamin ya. Semoga Allah memberkahi majelis kita pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga apa yang kita hajatkan ya, Allah ijabah ya. Menjadikan majelis ini sebagai sarana kita untuk menghilangkan subat-subat pemikiran kita, kesalahan berpikir kita, dan dalam rangka kita mentazkiyah jiwa kita dari rija syaitan, membersihkan jiwa kita dari belenggu syaitan ya. Semoga Allah kabulkan, dan semoga Allah memberkahi majelis ini yang sedang bermasalah dengan pasangannya. Allah beri solusi, Allah beri pencerahan, Allah beri rasa cinta kembali ya kepada pasangannya, sehingga bisa membina keluarganya dengan maksimal ya, dalam rangka menggapai keridhaan Allah. Semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya ya. Semoga yang sedang bermasalah dengan anaknya Allah segera beri solusi, dan semoga Allah jadikan kita adalah hamba-hamba yang istiqomah dalam menjalankan ketaatannya, dan bisa mati dalam kondisi husnul khotimah, berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak sekalian? Alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai majelis ini, kajian ini, kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mengijabah semua hajat-hajat kita ya, dan memberikan kemudahan kepada kita dalam rangka memahami dan mengamalkan bahasan kita kali ini. Ya, kita awali dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karimi wa 'azimi sultani. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana innana amanna faghfir lana junubana wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alad din. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semoga Allah mengijabah doa kita ya. Jamaah rahimakumullah. Tema bahasan kita hari ini spesial ya.
tentang konflik rumah tangga. Permasalahan rumah tangga itu kasus terbesar yang kami tangani di klinik. Hampir 70% kasus yang kami tangani itu kasus rumah tangga. Suami istri berantem terus. Ya, bahkan sebagian ingin bercerai. Artinya bahasan kita kali ini bahasan yang sangat fundamental ya, bahasan yang biasa dialami oleh manusia, khususnya yang sudah berumah tangga. Yang harus dipahami terkait tentang rumah tangga ini begini, bahwa keutuhan, keharmonisan rumah tangga itu menjadi syarat mutlak bagi ketenangan jiwa anggota keluarga kita. Jadi keutuhan rumah tangga itu bukan datang sendiri, dia harus diusahakan. Dan seringkali yang bikin rusak keharmonisan itu apa? Karena kita seringkali apa? Ribut, berantem, miskomunikasi suami istri gitu. Nah, yang juga harus dipahami bahwa rumah tangga yang harmonis itu bukan yang tidak pernah ada konflik. Dia ada konflik, ya. Karena di surat At-Tahrim itu asbabun nuzulnya adalah konflik Rasulullah dengan istrinya. Jadi sekelas Rasulullah, kekasih Allah aja ada konflik. Tapi bagaimana kita bersikap menyikapi konflik inilah itu yang harus kita pahami. Karena Rasulullah sukses. Rasulullah tidak marah, memaafkan istrinya, sehingga akhirnya konflik yang harusnya besar itu menjadi selesai. Nah, kemampuan inilah yang jarang kita miliki. Apalagi kalau modelnya gini Bapak Ibu, berantem, maaf-maafan. Minggu depan berantem lagi, maaf-maafan lagi. Terus seminggu lagi berantem lagi, maafan lagi. Terus berantem lagi, maafan lagi. Terus saja pola hidupnya seperti itu. Ini waspada. Karena ini bisa mengurangi keberkahan kita. Dan yang penting juga dipahami, yang nanti menjadi stressing pembahasan kita, bahwa di balik rumah tangga kita ada musuh kita yang bekerja di belakang layar, ingin supaya kita rusak rumah tangganya, bahkan bercerai. Nah, pembahasan ini juga nanti akan membahas itu, ya, sehingga pembahasan kita menjadi utuh. Karena walaupun Bapak Ibu ya menyelesaikan masalahnya dengan seorang konsultan rumah tangga yang sudah expert, yang sudah berpengalaman, ketika faktor rija syaiton, peran-peran setan dalam merusak rumah tangga tidak dipahami, ini nanti menjadi B aja. Kebingungan kita, kenapa kok nggak selesai juga? Karena ternyata bisa jadi ada sihir yang membelenggu, dan bisa jadi ada jin yang memang di tubuh kita yang senang dengan ibu atau dengan bapak, yang dia cemburu dengan pernikahan bapak ibu, dan dia akan terus memicu ya pertengkaran itu. Coba evaluasi, seringnya kita rebut masalah prinsip apa masalah sepele, Bu? Hah? Sepele ya. Bapak pulang telat, ya padahal memang lagi sampai kerja, sampai rumah istri ngomongnya begini, kok baru pulang, kemana aja? Apa rasa di hati bapak? Balik nanya pasti, emang kenapa? Ya, udah gara-gara gitu aja udah berantem tuh. Perasaan udah nggak enak aja pokoknya. Nah, padahal kan ketika kita normal-normal aja, begitu suami pulang, alhamdulillah pulang juga. Ya, aku udah kangen. Gimana Pak? Ketika istri bapak pulang ngomongnya begitu, apalagi dipeluk, terus disiapin kopi lagi. Jadi netral. Tapi kenapa seringkali kita miss di sisi ini? Nah, kalau kita hanya mengandalkan ini kan karena istri saya aja cerewet, suami aja nggak asik, gampang tersinggung gitu, ini nggak bakal selesai gitu. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana kita menyelesaikan konflik ya dari semua aspek ya. Secara holistik ya, semuanya kita bahas ya. Baik, ya, kita mulai kajian ini ya. Ini pertanyaan saya, mengapa banyak keluarga tampak bahagia ya di luar tapi sebenarnya sedang terluka di dalam ya. Banyak suami maupun istri ngeluh ya, istri saya Ustaz keras, dominan. Suami saya Ustaz pemarah, gampang tersinggung, boro-boro peduli sama saya. Orang curhat diladenin, giliran saya curhat nggak diladenin. Nah, ini banyak rumah tangga yang seperti ini. Kalau kita merasakan ya, lihat gambar ini, suami istri duduknya bersebelahan tapi masing-masing diem-dieman gitu. Sementara anaknya sibuk main game di HP-nya. Ini kan jadi sebuah tanda ada apa di keluarga kita gitu. Nah, terkait ini yang harus dipahami rumah tangga, ada 3 poin prinsip yang penting dipahami sehingga kita bisa bersabar menjalani kehidupan rumah tangga kita. Yang pertama, menikah adalah ibadah seumur hidup. Sayangnya di Indonesia ya, nikahnya hanya ketemu bahkan melalui sosmed aja nikah ya.
Padahal dia mau menjalani sebuah ibadah seumur hidup. Ketemu di jalan, ya, nggak tahu latar belakangnya seperti apa, menikah. Tanpa bekal ilmu yang cukup, menikah. Padahal menikah ini ibadah seumur hidup. Butuh ilmu, ya, butuh keterampilan, butuh skill, butuh sebuah pemahaman yang utuh tentang konsep berumah tangga.